afternoon, ladies and gentlemen. Before starting the program, I'd like to inform you that in this program, in this opening ceremony of BIPA online training class, the whole program will be conducted using Bahasa Indonesia, as it is the standard communication language in BIPA. And please allow me to remind you to kindly turn on the web camera and switch off the audio. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Dr. M. Subandowo, MS. Yang terhormat Konjen Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City, Vietnam, Bapak Hanif Salim. Yang terhormat Kepala BIPA Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Aris Budi Wuryanto, MSI. Yang terhormat Kepala BIPA Adibuana Surabaya, Ibu Hertiki beserta jajarannya. Dan seluruh undangan serta peserta daring yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat menghadiri acara berikut dengan sehat sentosa. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, selanjutnya saya Adik Kiki selaku pemandu acara hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Keempat, sambutan dari Konjen Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City, Vietnam. Kelima, sambutan dari Kepala BIPA Universitas Muhammadiyah Malang. Keenam, pemaparan materi kelas daring BIPA. Dan yang terakhir, penutupan. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama
yaitu sambutan dari Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, sekaligus membuka acara hari ini. Dr. M. Subando, MS, kami persilahkan. Bu Hertiki itu selaku Kepala BIPA Universitas Adibuana Surabaya. Dan kemudian juga saya sampaikan selamat datang teman-teman ya, dari teman-teman dari negara-negara peserta daripada bahasa Indonesia bagi penutur asing Adibuana ini. Jadi selamat datang dan selamat bergabung. Salam sejahtera, salam hangat dari Adibuana Surabaya, ya, khususnya dari sahabat-sahabat dari Vietnam, dari Polandia, dari Australia, dari Perancis, kemudian juga dari Belarus, ini Kanada, juga dari Jerman, Hongaria, India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Filipina, Spanyol, dan kemudian dari Inggris, Thailand maupun Amerika. Ya, selamat datang, selamat bergabung dengan Universitas Adibuana Surabaya dalam program penutur asing bahasa Indonesia secara daring, ya, secara online ini. Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa program ini tentunya adalah program yang sangat kolaboratif, sangat adaptif terhadap suatu kultur di Indonesia. Ya, semoga semuanya itu adalah bisa bergembira, berbahagia di dalam rangka kegiatan program kelas BIPA daring di Adibuana Surabaya ini. Oleh karena itu saya mohon terutama pada Bu Hertiki selaku Kepala BIPA bagaimana bahwa program-program ini dilakukan dengan sukacita, dengan gembira, dan kemudian kita ada suatu keakraban yang luar biasa di antara Indonesia maupun negara-negara yang lain ini. Bapak sekalian, jadi saya juga mengundang dari peserta-peserta mulai Vietnam sampai Amerika yang tadi telah sebutkan, untuk suatu saat jika COVID-19 ini sudah berlalu untuk datang dan hadir di negara kita. Negara kita adalah, Indonesia adalah suatu negara yang betul-betul sangat toleran, ya, sangat toleran, sangat indah. Kita punya suatu suatu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu keindahan luar biasa dan kami mengundang untuk semuanya untuk hadir. Terima kasih pada Pak Hanif Salim selaku Konjen RI di Ho Chi Minh ini. Selamat datang juga nanti suatu saat di Adibuana Surabaya, suatu universitas di tengah kota Surabaya yang kita itu punya semboyan semangat pagi, ya, pagi itu adalah peduli, amanah, gigih, dan inovatif, ya.
suatu kampus yang kita itu adalah kita bangun sedemikian rupa, dan nanti pada bulan Mei kita itu akan mengadakan suatu ulang tahun ya yang ke-50, suatu perguruan tinggi yang cukup tua, 50 tahun. Jadi adalah Adipona Mas. Monggo silahkan untuk hadir di tempat kami untuk bersama-sama mendiskusikan, berbagi dalam community dan maupun culture yang ada pada di Adipona Surabaya. Kami akan welcome terhadap kedatangan Bapak dan Ibu dari negara-negara sahabat ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai utusan-utusan dari negara. Perlu saya sampaikan bahwa negara kita itu adalah negara yang luar biasa besar, saya kira. Ini dari kacamata kita itu punya pulau sejumlah 7.870. Ini sangat banyak banget ya ini, dan itu adalah terdata dengan baik di PBB, dan kita juga punya begitu kita luasnya kepulauan kita, daerah kita, lautan kita punya bahasa ibu ya, bahasa ibu yang jumlahnya kurang lebih adalah 718 bahasa ibu ya, belum ini terpecah-pecah di dalam satu bahasa-bahasa yang lain. Ini. Kemudian kita juga punya suku bangsa. Suku-suku kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu sejumlah 1.340 suku bangsa. Ya, begitu kompleksitasnya persoalan-persoalan terhadap masalah community dan culture di tempat kita. Tetapi kita punya Pancasila, ya, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan sejauh ini adalah menjadi suatu kebanggaan kita. Perbedaan-perbedaan itu adalah suatu mutiara bagi kita, di mana perbedaan-perbedaan itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat indah, dan itu adalah merupakan suatu kekayaan yang luar biasa yang mungkin di negara lain belum mempunyai bagaimana keragaman yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, saya menyambut baik pelatihan kegiatan program BIPA ini bagi penutur asing ya secara daring, dan saya harapkan dengan program ini kita akan terjadilah suatu kerjasama baik di bidang bahasa, di bidang community maupun culture, sehingga kita itu saling sapa ini dan sepanjang peradaban yang ada di dunia ini, khususnya adalah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banget terhadap bergabungnya, dan Adipona Surabaya itu adalah suatu universitas yang mungkin di Surabaya adalah merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadi peringkat 10 di wilayah elektrik ini ya, dan kita mempunyai suatu 6 fakultas, kemudian adalah kita mempunyai pasca sarjana, juga program-program pengembangan yang lain seperti di daerah Lamongan, dan kemudian adalah di Blitar yang kita namakan adalah program PSDKU. Oleh karena itu, bagi para peserta BIPA ini silahkan sekali lagi berkunjung tempat kita penuh keberagaman, dan kita akan selalu tersenyum untuk semuanya. Terima kasih ya. Jadi di dalam program BIPA ini saya terima kasih pada semua jajaran yang ada di Adipona Surabaya. Peserta kali ini adalah sejumlah 18 negara gitu ya Bu. Ya, 18 negara. Dan kemudian adalah ada 88 pembelajar BIPA. Ini bagi kita adalah sangat berarti. Ini berarti oleh karena itu dengan dibukanya dengan program ini dengan cukup besar ini,
saya harapkan sekali lagi kita bisa saling bekerja sama, saling melakukan suatu kolaborasi untuk membangun peradaban khususnya dalam bidang bahasa Indonesia ini. Kemudian tak lupa saya sampaikan juga terima kasih untuk semuanya. Dan moga-moga program ini tidak terbatas pada program-program BIPA, mungkin dari peserta-peserta dari negara-negara mulai Vietnam, Polandia, Hungaria, Amerika dan sebagainya, mungkin bisa mengambil beberapa kos atau mata kuliah di tempat kita, ya itu ada terkait dengan masalah bidang-bidang pengembangan yang lain. Silahkan aja, kami akan sangat terbuka untuk itu, sehingga kita juga mendapatkan suatu masukan-masukan, sehingga terjadilah suatu simbiosis mutualisme di antara kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih pada semuanya, pada jajaran di Adibuana Surabaya, pada para pimpinan, para dosen, dan juga terima kasih pada teman-teman dari negara lain yang mau bergabung dengan kita untuk membangun suatu peradaban yang baru. Saya kira itu dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan kemudian atas izin Bapak dan Ibu sekalian bahwa pelatihan atau kegiatan program kelas BIPA secara daring ini saya nyatakan dibuka. Semoga kita dapat mengikuti dengan sukacita dan selalu berbahagia di dalam mengembangkan keberadaban di dunia ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Subandowo. Baik, Bapak Ibu undangan sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Konjen Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City, Vietnam. Bapak Hanif Salim, dipersilahkan. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam merah putih dari Ho Chi Minh, Vietnam Selatan. Kami kebetulan pada saat ini sedang mengadakan kegiatan di salah satu kota di sebelah timur dari Vietnam Selatan, yaitu kota Baria Vung Tau. Kota ini ditempuh 2,5 jam dari pusat kota Ho Chi Minh. Kami sedang mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di kota ini dan baru berakhir 5 menit yang lalu. Sehingga izinkan kami kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Dr. Marianus Subandowo MS, dan saya juga sampaikan yang terhormat Kepala UPT BIPA UMM Malang, Bapak Dr. Arif Budi Wuryanto, yang terhormat Kepala BIPA Adibuana Surabaya, Ibu Hertiki Sarjana Pendidikan MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Konjen RI di Ho Chi Minh City melaporkan juga bahwa saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan juga sambutan di event yang terhormat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya, dan juga saya ingin menyapa mahasiswa dari belahan dunia, seperti ada 88 orang berasal dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Australia, Belarus, India, Korea Selatan, Filipina, Polandia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan juga tempat-tempat lain yang belum bisa saya sebut semuanya. Saya menyatakan salam dari Ho Chi Minh, Vietnam Selatan.
Saya bersama staf saya, Saudara Musa dan Ibu Nirmala di sini dan dibantu staf-staf saya. Saya berterima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada kami, bahwa kami juga ingin menyampaikan, mohon maaf kami ada di pelabuhan ini Pak, jadi kalau ada suara kapal yang sedang mau berlayar, itu suaranya terdengar agak sedikit ribut, tapi kita mulai saja ya Pak ya, terus ya. Baik, untuk di Vietnam, kenapa Vietnam menjadi salah satu pilihan mungkin untuk Bapak? Vietnam adalah satu-satunya negara untuk Republik Indonesia adalah kemitraan strategis di ASEAN Pak. Jadi kita punya 9 negara lainnya, tapi Indonesia baru memiliki satu kemitraan strategis dengan Vietnam yang ditandatangani oleh Bapak Presiden waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Nah, kemudian untuk di Vietnam, kami sudah mempunyai program studi bahasa Indonesia dengan salah satu universitas terkenal di sini namanya USSA, University for Social and Humanitarian Studies. Itu sejak tahun 1993. Dan saat ini siswanya yang masih belajar bahasa Indonesia dari kurikulum tahun 2016 sampai tahun 2020 itu mencapai 107 mahasiswa. Kemudian kami juga sudah mendapatkan komitmen dari Open University di Ho Chi Minh di Vietnam Selatan bahwa mereka sudah ingin membuka kelas bahasa pada bulan ini. Diharapkan tentunya bantuan dari guru BIPA dan juga jajaran di pihak terkait di Indonesia untuk membantu masukan ini. Kemudian kami juga sudah mendapatkan komitmen baru dari Universitas di Bariapungtau dan juga Tau College of Education untuk membuka kelas bahasa Indonesia pada tahun lalu 2020. Namun dengan adanya COVID-19 maka kegiatan ini ditunda karena guru BIPA yang diharapkan akan datang ke Bariapungtau sebanyak 2 orang itu juga ditunda. Nah, namun akibat dari ini semua, kami juga sampai saat ini sebetulnya sudah mengakomodir 10 guru BIPA sepanjang dari tahun 93 sampai tahun 2019 yang lalu. Maka dengan ini kegiatan guru BIPA diharapkan akan melebihi dari tahun-tahun sebelumnya, karena dari pihak KBRI di Hanoi pun peningkatannya juga luar biasa setelah melihat perkembangan di selatan, di mana guru BIPA lebih dulu masuk di selatan dibandingkan di pusat di Hanoi. Baiklah, Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan, di saat ini untuk mengikuti penggalangan pada acara yang diadakan online secara Universitas Adibuana, itu ada 49 mahasiswi dan mahasiswa Vietnam. Artinya hampir dari setengahnya adalah dari Vietnam yang ikut acara ini. Hasil ini adalah penggalangan kami dengan 28 mahasiswa di USSA dan 19 siswa dari satu dosen dan Open University Ho Chi Minh City yang saat ini sudah online juga. Sesuai informasi yang kami peroleh dari Ibu Hertiki, siswa Vietnam akan dibagi dalam 2 kelas khusus untuk siswa Vietnam. Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia akan ditingkatkan menjadi bahasa internasional secara bertahap tentunya, sistematis dan berkelanjutan. Program BIPA dalam hal ini menjadi salah satu alat penting untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kenapa Indonesia begitu punya ambisi ke arah sana? Karena wajar saja Indonesia adalah negara berpenduduk nomor 4 di dunia dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa yang dimana diprediksi oleh dunia akan menjadi 5 besar dunia di dalam tahun 2050. Nah, oleh karena itu dengan potensi ekonominya yang luar biasa dan letak strategisnya dan penduduk yang luar biasa banyak, maka potensi untuk menjadi bahasa internasional mempunyai syarat-syarat yang juga memenuhi syarat. Di antaranya menjadi bahasa internasional adalah memiliki sistem ejaan yang mapan, baku, yaitu ejaan yang disempurnakan,
memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai rujukan resmi dan sarana pembakuan kosakata menggunakan huruf Latin sehingga mudah dipelajari orang asing. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia akan dapat diterima dengan mudah menjadi bahasa internasional. Kemudian diharapkan di masa mendatang bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa resmi PBB. Selain bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Cina, dan Arab. Keuntungan yang akan diperoleh sebagai bahasa resmi PBB antara lain memudahkan diplomasi negara, yaitu negara kita, dan juga orang-orang yang menggunakannya saat ini yang menjadi mahasiswa, dan meningkatkan citra negara, meningkatkan rasa percaya diri WNI kita, dan juga WNA asing yang menggunakannya, sehingga membuka peluang kerja bagi WNI atau WNA yang menguasai bahasa Indonesia, baik di organisasi internasional maupun di institusi lainnya di dunia. Pada tahun 2020, Kemendikbud bekerjasama dengan Kemlu RI mendorong program bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara. Artinya dalam hal ini pengiriman guru BIPA ke negara di kawasan Asia Tenggara akan menjadi prioritas. Inilah mungkin masukan dari kami sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia yang sudah mendekati 3 tahun di Vietnam. Oleh karena itu dengan hormat ya kami mohon Bapak Rektor dan seluruh jajaran di pihak UPT BIPA UMM Malang dan juga dari guru BIPA yang ada Ibu Hertiki dan juga seluruh terkait program bahasa Indonesia di seluruh tanah air, kiranya ini menjadi masukan yang sangat berarti. Karena saya berpikir negara yang memiliki yang mempunyai penduduk besar dan juga ditambah dengan kekuatan bahasa Indonesia yang sudah dipelajari 48 negara lainnya yang saya catat, kalau di website BIPA itu ada 29 negara yang baru dikirim berdasarkan guru BIPA. Tapi yang sudah mempelajari bahasa Indonesia sudah 48 negara, di mana ini menjadi peluang besar kita menjadi bahasa internasional. Saya kira demikian Bapak Ibu dan juga mahasiswa saya yang berada di berbagai belahan dunia. Ini penting untuk kalian ketahui supaya kalian tambah yakin bahwa belajar bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi potensi untuk masa depan kalian dan juga banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang membutuhkan kalian nanti ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti untuk kita semua. Terima kasih, salam hormat dari Ho Chi Minh, salam merah putih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Bapak Hanif Salim dan salam sehat selalu untuk rekan-rekan di Vietnam. Baik Bapak Ibu undangan sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala BIPA Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Arif Budi Wuryanto, MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Adibuana, terutama selamat sore kepada Bapak Rektor Universitas Adibuana di Surabaya, kepada Bapak Konjen RI di Ho Chi Minh City, dan tamu undangan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas diundangnya saya dalam acara ini. Saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dalam hubungan universitas di Malang dan di Surabaya, sudah tentunya khususnya di dalam UPT BIPA. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Konjen RI di Ho Chi Minh City yang saya hormati, terima kasih sekali lagi kita bisa dipertemukan di sini. Saya kira ini merupakan sebuah hubungan yang sangat baik antara BIPA kami di UMM Malang dengan Adibuana di Surabaya. Khususnya kita bisa dipertemukan pula dengan Bapak Konjen RI di Ho Chi Minh City. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Konjen karena banyak mahasiswa dari Vietnam selain mengikuti program Dharma Siswa juga mengikuti S2 untuk program pemerintah Kemitraan Negara Berkembang. Mereka mengambil S2 Bahasa Indonesia karena BIPA.
Mereka berasal dari Open University di Ho Chi Minh City dan dari USSH di Ho Chi Minh City. Saya kira ini semoga ke depan bisa memberikan sebuah inspirasi dari Universitas Adibuana di Surabaya untuk mengembangkan kebipaan, tidak saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi ke jalur yang lebih formal, yaitu di tingkat strata 1 maupun strata 2 dari kedua negara, baik di Indonesia maupun di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh City. Terima kasih Bapak Konjen RI di Ho Chi Minh City. Kami secara pribadi di Untos kami mendapatkan banyak mahasiswa di Ho Chi Minh City, baik untuk program S2 Bahasa Indonesia maupun program Dharma Mahasiswa. Saya kira ini memberikan ide dan semangat serta memberikan inspirasi bagi Universitas Adibuana di Surabaya untuk mengembangkan kebipaannya ke jalur formal yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat dan sukses kepada BIPA Adibuana Surabaya selaku mitra kami, khususnya mitra dalam pelaksanaan BIPA, khususnya di dalam internasionalisasi bahasa Indonesia dan internasionalisasi kampus di kancah internasional. Saya kira kerjasama itu demi kebanggaan bangsa Indonesia, menginternasionalkan bahasa Indonesia di kancah dunia. Di masa depan, kami selaku lembaga mitra di Buana akan memberikan bantuan, kerjasama, atau sesuatu yang terutama di dalam pengembangan hubungan kerjasama antar universitas maupun antar negara, khususnya negara-negara yang mengajarkan bahasa Indonesia dan utamanya di Vietnam, yaitu di Open University Ho Chi Minh City dan di Universitas Social Science dan Humaniora di Ho Chi Minh City. Terima kasih Bapak Konjen atas berbagai fasilitas dan kemudahan sehingga mahasiswa Ho Chi Minh City bisa belajar di universitas kami dan kelak di kemudian hari juga di Universitas Adibuana Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Hertiki yang sudah mengundang saya dan ini merupakan langkah yang baik untuk kerjasama kita di masa yang akan datang dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing serta hubungan-hubungan yang baik di dalam antar universitas di beberapa negara dan kami akan siap untuk membantu berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan. Sekian, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Ibu Tiki dalam pelaksanaan acara ini dan semoga pada akhir acara ini membawa dampak positif yaitu adanya hubungan yang baik antar universitas baik di Ho Chi Minh City maupun di beberapa negara seperti di Asia, Eropa, Afrika dan lebih dikhususkan lagi nanti di dalam sebuah program yang khusus terutama pengembangan program kemitraan negara berkembang yang dikembangkan oleh pemerintah maupun oleh Dharma Mahasiswa. Dan semoga pandemi COVID segera berlalu dan BIPA kembali normal, lancar, dan pembelajaran sebagai semua. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat. Terima kasih Bapak Konjen RI di Ho Chi Minh City yang sudah memberikan kerjasama yang baik kepada universitas kami. Dan kelak Adibuana juga akan mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Arif Budi Wuryanto dan salam sehat selalu untuk rekan-rekan yang di Malang. Baik, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, selanjutnya yaitu pemaparan materi BIPA pada pembukaan kelas daring BIPA oleh Kepala BIPA Adibuana Surabaya, Ibu Hertiki, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang kedua, Bapak Konjen Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City, Vietnam, yaitu Bapak Hanif Salim. Dan yang ketiga, Bapak Arif Budi Wuryanto sebagai Kepala BIPA UPT UMM yang telah mendukung penuh program BIPA kali ini. Izinkan saya untuk share screen mengenai kegiatan program BIPA yang telah berlangsung maupun yang akan berlangsung.
Jadi Bapak Ibu yang dan juga mahasiswa yang perlu diketahui, kita memiliki nama BIPA Adibuana karena diambil dari nama Universitas PGRI Adibuana. Jadi Adibuana yang digunakan sebagai nama dari BIPA kami, yaitu BIPA Adibuana. Kemudian inisiasi kelembagaan BIPA tersendiri itu telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari tahun 2019 kala itu. Tanpa bantuan dari Bapak Arief Budi Wuryanto, tentunya BIPA Adibuana tidak akan seperti sekarang ini. Slogan BIPA Adibuana yaitu Adibuana Global Society. Visinya, lembaga BIPA menjadikan Adibuana dikenal dunia dengan karakter semangat pagi, yaitu peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Misinya meliputi 4 hal. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran BIPA berbasis seni budaya Indonesia. Yang kedua, mengembangkan BIPA berbasis riset. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran BIPA melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik itu di dalam dan di luar negeri. Jadi slogan, baik visi, misi, ini ditetapkan pada tanggal tersebut melalui rapat ya yang telah juga dihadiri oleh Bapak Arief Wuryanto sebagai Kepala APP BIPA waktu itu. Jadi ini adalah slogan dan visi dan serta misi dari BIPA Adibuana. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu ataupun mahasiswa ingin ketahui tentang BIPA Adibuana dapat dilihat melalui Instagram, yaitu Instagram kami adalah @BIPA-Adibuana. Jadi dengan lambang warna kuning, kemudian dengan huruf BIPA yang berwarna biru. Untuk Facebooknya sendiri adalah BIPA Adibuana. Kemudian kami juga memiliki akses ke YouTube, yaitu adalah BIPA Adibuana dengan laman seperti ini. Apa yang telah BIPA Adibuana lakukan selama ini? Yang pertama adalah kita telah menerima pembelajar BIPA yang berasal dari Amerika Serikat, kala itu yaitu Rilo Fellow USA yang bernama Morayah Ken. Jadi salah satu dosen Amerika yang dipercaya untuk mengajar bahasa Inggris di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan pada saat itu juga berkesempatan untuk belajar bahasa serta budaya Indonesia di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kemudian yang kedua adalah Robin, ya pembelajar BIPA yang berasal dari Amerika Serikat untuk tahun kedua, tetap dari Rilo Fellow USA. Jadi Robin juga belajar mengenai mata uang Indonesia, juga belajar bagaimana cara memesan makanan di restoran yang ada di Indonesia, dan juga berbelanja tentunya. Kemudian selain dari Amerika, kami juga pernah ya mendapat pembelajar BIPA asal Filipina. Apa saja kegiatannya? Yang pertama tentunya karena di Surabaya kita memiliki kampung batik ya, jadi berkunjung ke kampung batik. Yang kedua, mereka juga berkesempatan untuk kuliner makanan tradisional yang ada di Jawa Timur. Lalu menghadiri pernikahan adat Jawa, dan tentunya yang paling penting adalah pembelajaran BIPA di kelas. Jadi ini mereka berkesempatan, kebetulan salah satu dosen dari bahasa Inggris waktu itu sedang mengadakan anaknya mantu ya, maksudnya mengadakan pesta pernikahan, kemudian mereka berkesempatan untuk melihat bagaimana adat dan budaya pernikahan dalam budaya Jawa begitu. Kemudian yang di sebelah kanan mereka berkesempatan juga untuk mendatangi kampung batik dan melihat batik itu seperti apa sebagai pakaian resmi nasional dari negara Indonesia. Selanjutnya pembelajar BIPA asal Arab Saudi, yaitu Ismail. Jadi Ismail ini adalah mahasiswa dari program studi S2 untuk pasca sarjana, tetapi sebelum masuk di pasca sarjana, tentunya Ismail dibekali terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. Jadi belajar terlebih dahulu bahasa Indonesia sebelum masuk ke program S2. Kemudian mengenai webinar kebipaan yang telah kami lakukan, yang pertama di tahun 2020 pengajaran BIPA di luar negeri, tantangan dan kesempatan berbakti untuk negeri. Jadi kami mengundang para pengajar BIPA PPSDK Kemendikbud
Ya, yang pertama pengajar BIPA dari Filipina, pengajar BIPA dari Thailand, dan pengajar BIPA yang pernah memiliki pengalaman di UK maupun Austria untuk membagikan pengalaman mereka bagaimana mengajarkan BIPA di luar negeri, terutama bagi pembelajar BIPA. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2020, masih tahun yang sama, kami mengadakan kerjasama dengan KBRI Warsaw, Polandia, yang tentunya tidak lepas dari bantuan dari Ibu Duta Besar luar biasa berkuasa penuh, yaitu Ibu Siti Nugraha Mauludia. Jadi kami mengadakan webinar kebipaan yang kedua dengan judul Learning Bahasa Indonesia Through Communicative Activities yang dihadiri oleh para pengajar yang pernah bertugas di Polandia waktu itu. Yang pertama adalah Ibu Lulu, kemudian Ibu Erlina, dan juga dibantu oleh Bapak David Martin sebagai pembicara yang juga merupakan alumni mahasiswa. Nah, untuk kali ini kita mengadakan kelas daring BIPA yang diadakan pada bulan Februari tahun ini ya, 2021. Jadi dengan judul Join the Indonesian Language Free Online Course 2021. Untuk sementara kita membuka hanya untuk kelas beginner. Ya, kelasnya akan dimulai mulai tanggal 8 hingga tanggal 26 Februari. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa asal dari pembelajar BIPA, diantaranya Vietnam adalah jumlah yang terbanyak pembelajar BIPA-nya, baik itu dari kota Hanoi dan juga kota Ho Chi Minh City. Kemudian Polandia, sekitar 10 pembelajar BIPA, kemudian Australia, Perancis, Belarus, Kanada, Jerman, Hungaria, India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Filipina, Spanyol, Inggris, Thailand, dan tentunya Amerika. Dalam mengikuti kelas daring BIPA, nantinya seluruh peserta pembelajar BIPA akan masuk ke dalam Telegram. Ya, jadi bagi para pembelajar BIPA yang belum mungkin mendapatkan email atau mungkin belum mengetahui linknya, nanti akan semua mendapatkan link Telegram ini dan bergabung ke Telegram yang dinamakan kelas daring BIPA Adibuana. Dari kelas daring BIPA Adibuana yang ada di Telegram nanti akan dibagi menjadi kelas-kelas kecil. Nah, kelas-kelas kecil itu seperti apa? Nah, nanti akan diarahkan ke grup Facebook BIPA Adibuana. Ya, kita memiliki tekad dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Biasanya apa tekad kita? Satu Adibuana seperti itu. Jadi saya dan tim membuat kelas seperti ini dengan nama kelas 1, kelas Adi, kelas Buana, dan kelas Jaya. Jadi jika digabung menjadi satu Adibuana Jaya. Kelas 1 dan kelas Adi akan dipegang oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kemudian kelas Buana dan Jaya akan dibantu oleh pengajar yaitu Ibu Amelia Nungki Nurbani. Nah, ini adalah foto dari mereka. Mungkin jika ingin mengenal ya, yang di sebelah kiri adalah Ibu Nungki, kemudian yang di sebelah kanan adalah Bapak Rahmat. Tentunya kedua pengajar ini sangat profesional karena telah mengikuti pelatihan BIPA yang diadakan oleh APP BIPA Jawa Timur dan juga oleh APP BIPA tingkat nasional. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih atas materinya hari ini, Bu Kiki. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, mari kita tutup acara dengan sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu undangan yang saya hormati untuk menyalakan kamera. Dear ladies and gentlemen, we will have photo session before closing the program. So please kindly switch on the camera. Thank you. Okay.
Oke, kita akan foto bersama. Mulai. Satu, dua, tiga, empat. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Demikian serangkaian acara pembukaan kelas daring BIPA hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaannya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.